Yang saya ajib, Imam Ghazali ini dijadikan imam baik oleh, maaf saya pakai bahasa ngobrol ya, oleh kiai-kiai ahwal, ajengan-ajengan biasa, atau habaib. Semuanya kalau sudah gal, kecuali sayap kiri, nah itu lain, nggak usah saya sebut, nggak enak menyebut-nyebut, jadi nggak ada unsur najadas, kecuali sayap kiri, biasalah. Anda cari ya, majelis siapapun tidak ada yang menolak Imam Ghazali dan ihya'nya. Kalau sudah qala al-Imam al-Ghazali, khalas. Dia dulu punya guru ada di Jepara itu, Syekhuna Ki Afif rahimahullah, sudah meninggal. Itu malah parah itu. Setiap ditanya fatwa apapun oleh orang, mau fikih mau ini, kama fil ihya, nggak mau nyari rujukan lain, kama fil ihya. Nah ini ada tambahan lagi. Kalau ini dari zaman kita ini cerita, nanti saya tambah 2 isyarah dari Nabi lagi biar lengkap. Ini pakai isyarah dari Pondok Dalwa. Ada, saya kenal namanya, siapa gurunya? Ahmad mana? Gurunya Anca itu siapa namanya? Enggak, Segaf ya, Ustaz Segaf. Ustaz Segaf itu cerita ya, ya sudah lama ini, berapa tahun yang lalu. Wallah alam, salah satu dzurriyahnya Habib Hasan Baharun atau asatid sana itu tidur di makamnya gurunya itu, terus mimpi Rasulullah SAW ada di dalam makam Habib Hasan, makam Habib Hasan itu. Terus kelihatan Rasulullah sedang sedih, kalau nggak salah sampai menangis sampai Nabi itu. Menangisi umat karena jalannya nggak beres lah. Banyak yang nyeleot menentang Allah, banyak yang nangis Nabi. Kemudian siang mimpi ini melihat Rasulullah menangis, terharu. Waduh, Nabi nangis ini. Ya Rasulullah, saya akan bela agamamu, saya akan berdakwah untuk menyebarkan ajaranmu. Kharaja Rasul sallallahu alaihi wasallam, khulasatul kisahnya, la arwi bil lafaz, arwi bil ma'na. Rasulullah bilang, sebab dari rusaknya umatku karena mereka meninggalkan kitab Ihya Ulumuddin. Ini saya baru dapat riwayat tentang Imam Ghazali, jadi masih harus baca, belum terlalu hafal saya. Jadi Imam Ghazali itu umur 55 ya? 505 itu apa? Meninggalnya 55 tahun. Imam Ghazali itu jadi rektor Nizamiyah. Syekh Abdul Qadir juga lulusan Nizamiyah ya? Di mana dia? Ya. Jadi ada satu universitas, kalau bahasa kita sekarang, di Baghdad namanya Nizamiyah, mengambil nama raja waktu itu, Nizamul Muluk. Imam Ghazali itu terlalu cerdas. Oleh Imam Tahawi diterangkan bahwa beliau diberi Allah al-dzakaul khariq, kecerdasannya luar biasa. Sampai-sampai gurunya Imamul Haramain berkata kepada beliau ala sabilil mubasatah, bukan serius, sambil bercanda gitu, ente gak mau nunggu anak mati dulu baru terkenal gitu. Jadi pengaruhnya Imam Ghazali di Nizamiyah zaman Imam Juwaini, Abdul Malik al-Juwaini masih hidup, itu sudah lebih dari gurunya, luar biasa. Belum jadi wali dari itu, belum, sampai usia 37 tahun. Bayangkan, jadi jamaah bainal ilm wal aql, kemudian membantah falasifah, membantah Syiah, luar biasa. Yang mendengarkan kalau beliau mengajar 70.000 orang lebih. Itu. Terus Imam Ghazali takallam, tarikannya luar biasa. Dibayangkan zaman itu, dan di Arab loh ya. Kalau 70.000, 100.000 di Indonesia nggak aneh. Ini dibayangkan di sana, yang suka umroh keliling-keliling luar negeri kayak Ustaz Apin paham dah. Susah ngumpulkan orang di sana itu. Alas, sampai akhirnya beliau, di antara murid-murid beliau ada namanya Al-Imam
Ibnul Arabi, bukan Ibn Arabi yang wali besar itu, bukan Majdub. Ini Al-Ghazali Ibnul Arabi Al-Maliki. Itu muridnya ya, ada Imam Al-Ghazali di antara murid beliau. Ulama-ulama. Jadi Syekhul Masyayikh usia 37 itu. Sampai 37 seingat saya. Silakan periksa di manaqib beliau. Banyak kalangan-kalangan ulama tentang manaqib Imam Al-Ghazali. Tahu-tahu beliau merasakan gelisah hatinya. Untuk apa ini semua? Kemasyhuran ini. Indahnya saya kalau berbicara. Orang berdebat dengan Imam Ghazali, aliran apapun yang jenius-jenius, mau Syiah, mau falasifah, putus. Sampai jadi kitab kan itu, Tahafutul Falasifah, itu kehancuran falasifah dan lain-lain. Al-Batiniya tentang Syiah karangan Imam Ghazali. Tapi begitu selesai, nggak tenang hatinya. Ini kenapa? Ada yang keliru ini. Mulai beliau bertanya-tanya, ada apa ini? Fakullun muyassarun lima khuliqalah. Mendasar beliau catatannya di Lauhil Mahfuz bakal jadi kutub Qutbul Ulum. Nah, ini tarikan dari Allah ini. Mulai ditarik oleh Allah Ta'ala. Buat apa ini? Khalas, keluar beliau. Keluar dalam puncak ketenaran. Pejabat di bawah kaki beliau, alama-alama di bawah kaki beliau, orang-orang aliran sesat yang cerdas-cerdas kalah sama beliau. Dalam keadaan begitu loh keluar itu. Berkelana siyahah dan berkhalwah selama 11 tahun. Berarti berapa? 37 ditambah 11 kam? 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55. Berarti beliau resmi menjadi mursyidun arifun billah dan tawallal qutbiyah 7 tahun berarti. Di pencariannya itu 11 tahun. Apa yang dibawa? Kita tahu beliau nggak mau ketemu orang. Dia pada orang yang kenal beliau, sembunyi. Sampai pernah masuk di satu masjid, kalau nggak salah Masjid Bani Umayyah itu. Beliau masuk, mojok, nggak mau kelihatan orang. Yang ngajar di masjid itu bilang, Qalal Imamul Ghazali. Keluar dia, wah dikenal anak di sini. Nggak mau ketemu orang, khawatir riya, ujub, kibir. Jaga hati, dijaga hati beliau. Kharaj ke Padang Pasir menuju ke Mekah. Nah, ketemu Al-Ghazali Ibnul Arabi ini di Padang Pasir. Pakaiannya, maaf, mudah-mudahan nggak sulah adab saya. Kayak pakaian orang-orang minta-minta itu, kumuh. Ini nggak ada tanda-tanda keindahan. Yang dibawa jarum, khawatir bajunya sobek, nggak bisa sholat kan, tempat air sama tongkat. Kaget Ibn Arabi. Ya Imam, ma hadzal hal? Tarakta an-nizamiyah, tarakta al-ilm, tarakta at-ta'lim. Wahai guru, kenapa kamu begini? Itu murid-murid kamu tinggal. Imam Ghazali radhiyallahu ta'ala sampai megang tongkatnya menengok dengan pandangan tajam kepada muridnya Imam Abdul Arabi. Apa kata beliau? Taraktu hawa layla wa su'ada bi ma'zili wa udtu ila mashubi awwali manzili wa nadatni al-ashwaq mahlan fahadhihi manazilu man tahwa fanzili ghazaltu lahum ghazlan raqiqan falam ajid li ghazliya nassajan fakassartu mighzali. Begitu mendengar jawaban ini, Ibn al-Arabi tertunduk. Beliau paham bahwa gurunya akan mencari Allah. Jadi Laila sudah adalah hawa nafsu, ingin dipuji orang, ingin dilihat orang, ingin terkenal, ingin menjadi orang hebat, merasa memperbaiki umat, merasa mengajarnya enak, mengajarnya bisa membuat orang baik. Itu yang beliau perangi. Pantas kalau beliau menjadi Qutbul Ulum. Wa tarakani wa mada, kata Imam Ibn Arabi setelah mengucapkan syair karangan beliau lagi, langsung jalan lagi menuju ke Baitullah. Allah
Allah manfa'na iyyakum min barakatihi wa asrarihi wa anwarihi wa isyraqatihi wa nadaratihi qudsiyatihi wa barakatihi fid din wa dunya wal akhirah li wa li awladi wa banati wa li Muhammad Zahra wa Fatimah wa Kulsum wa ashabihi man sadaqa mahabbati wa tabari wa khawasi wa iyyakum jami'an barakatihi wa asrarihi wa anwarihi wa isyraqatihi wa nadaratihi wa barakatihi fid din wa dunya wal akhirah. Beliau ke Makkah, Syam, kemudian ke Baitul Maqdis. Setelah balik lagi ke Manarah Masjid Bani Umayyah kalau nggak salah, di situ khalwat ya, ngarang ihya itu di situ. Setelah beliau selesai 11 tahun, balik lagi ke Nizamiyah. Nih, usai pembersihan diri. Allah di situ diterangkan waqasa ma qasa bi asfarih. Gak bawa apa-apa itu. Udah tawakal ya kepada Allah. Jadi Ghazali itu ihya itu bukan karangan, ya itu beliau. Ya memang begitu. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana khuluquhul Quran, Anda ingin melihat Al-Quran ya lihat Nabi. Anda ingin melihat Imam Ghazali ya lihat ihya, itu memang begitu. Kana khuluquhul. Kalau kita baca ihya buru-buru diamalkan, paling banter ambil berkah. Sama buat biaya mas kawin. Itu kelas kita. Jadi betul-betul. Jadi kalau ente baca ihya umpama ya, wah susah ini ngamalkan. Itu sudah diamalkan sama Imam Ghazali itu. Jadi katanya yang dikarang itu di sini, nggak pakai kayak saya gini nyari rujukan dicatat ini artinya apa, ini maksud nggak ada itu. Udah jadi langsung. Terus yang saya ajib, Imam Ghazali ini dijadikan imam baik oleh, maaf saya pakai bahasa ngobrol ya, oleh kiai-kiai ahwal, ajengan-ajengan biasa, atau habaib. Semuanya kalau sudah gal, kecuali sayap kiri, nah itu lain, nggak usah saya sebut, nggak enak menyebut-nyebut, jadi nggak ada unsur majalis, kecuali sayap kiri biasalah. Anda cari ya, majelis siapapun tidak ada yang menolak Imam Ghazali dan ihya'nya. Kalau sudah qala al-Imam al-Ghazali khalas. Jadi dulu punya guru ada di Jepara itu, Syekhuna Ki Afif rahimahullah, sudah meninggal. Itu malah parah itu. Setiap ditanya fatwa apapun oleh orang, mau fikih mau ini, kama fil ihya, nggak mau nyari rujukan lain, kama fil ihya. Nah ini ada tambahan lagi. Kalau ini dari zaman kita ini cerita, nanti saya tambah 2 isyarah dari Nabi lagi biar lengkap. Ini pakai isyarah dari Pondok Dalwa. Ada, saya kenal namanya, siapa gurunya? Ahmad mana? Gurunya Anca itu siapa namanya? Enggak, Segaf ya, Ustaz Segaf. Ustaz Segaf itu cerita ya, ya sudah lama ini, berapa tahun yang lalu. Wallah alam, salah satu dzurriyahnya Habib Hasan Baharun atau asatid sana itu tidur di makamnya gurunya itu, terus mimpi Rasulullah SAW ada di dalam makam Habib Hasan, makam Habib Hasan itu. Terus kelihatan Rasulullah sedang sedih, kalau nggak salah sampai menangis sebenarnya, menangisi umat karena jalannya nggak beres. Banyak yang nyeleot menentang Allah, banyak yang nangis Nabi. Kemudian si yang mimpi ini melihat Rasulullah menangis, terharu. Waduh, Nabi nangis ini. Ya Rasulullah, saya akan bela agamamu, saya akan berdakwah untuk menyebarkan ajaranmu. Kharaja Rasul sallallahu alaihi wasallam, khulasatul kisah ya, la arwi bil lafaz, arwi bil ma'na. Rasulullah bilang, sebab dari rusaknya umatku karena mereka meninggalkan kitab Ihya Ulumuddin. Nah, ini syarah nabawiyah. Ini satu. Ini benar, nggak keliru, udah sahih ini. Tapi kita juga tidak boleh meninggalkan kitab-kitab lain. Jadi kayaknya mungkin gini ya, kalau Ihya itu obat internasional untuk dunia lah. Nah itu dakwaannya Ihya. Sebab ada muridnya Abah saya, Ki Zainullah. Ki Zainullah itu zaman Abah masih hidup,
Istikharah juga, lagi mikiri umatnya Nabi di desa situ, tapi ini kelas pedesaan di daerah Bululawang. Ingin biar umatnya baik, astaghfirullah. Istikharah sampai dapat mimpi abah saya Habib Abdullah bin Faqih naik di mobil Mercy itu. Ada yang mulia kan punya Mercy itu. Naik di Mercy itu, cuma pas dilihat merek mobilnya Sulamut Taufik. Berarti saya paham, oh berarti likulli da'in dawa. Setiap desa kota punya obat. Akhirnya kan dipakai itu sampai sekarang di daerah Bululawang itu Sulam Safina. Orang Madura kalau bilang itu pokoknya kita ikut Sulam Safina. Nah, itu bagus. Ihya ini kelasnya dunia. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amidna fi tariqatihim wa mu'afatin min al-fitani la ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman la ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan لا إله إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم وفي شان لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا اغفر لنا وارحمنا اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.